Selain itu, tim KPK juga mengamankan barang bukti dari kediaman RJL, ORL, dan PTBR serta lokasi lainnya. Ini karena ini ada beberapa lokasi ya, safe house gitu ya, yang diduga terkait dengan tindak pidana ini dengan total 40,5 miliar. Dengan rincian sebagai berikut: uang tunai dalam bentuk rupiah sejumlah 1,89 miliar, uang tunai dalam bentuk dolar Amerika sebanyak 182.900 US dollar, kemudian uang tunai dalam bentuk dolar Singapura sejumlah 1,48 juta Sing dollar, uang tunai dalam bentuk yen Jepang sejumlah 550.000 yen Jepang, kemudian logam mulia seberat 2,5 kilo atau setara dengan 7,4 miliar. Kemudian logam mulia seberat 2,8 kilogram atau setara 8,3 miliar. Kenapa ini dipisah? Karena ini ada dari dua tempat gitu ya. Ya, kalau ditotalkan berarti 5,3 kilo. Ya, seperti itu. Dan terakhir 1 jam tangan mewah senilai 138 juta rupiah. Adapun konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut, bahwa pada bulan Oktober 2025 terjadi permufakatan jahat antara ORL, SIS, dan para pihak lainnya dengan JF, AND, dan DK untuk mengatur perencanaan jalur importasi barang yang akan masuk ke Indonesia. Jadi yang ada permufakatannya itu di jalurnya. Jadi di Bea Cukai itu ada 2 jalur. Ada jalur merah, kemudian ada jalur hijau. Nanti itu yang permufakatkan di antara mereka. Nih, jadi antara tadi perusahaan BR, pihak perusahaan BR dengan pihak oknum dari DJBC. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan telah ditetapkan 2 kategori jalur dalam pelayanan dan pengawasan barang-barang impor untuk menentukan tingkat pemeriksaan sebelum dikeluarkan dari kawasan kepabeanan. Jadi sebelum masuk ke negara kita, dijual secara bebas atau disebarkan secara bebas, nah masuk dulu melalui pengawasan itu di kepabeanan. Ya, ini jalur hijau yang merupakan jalur pengeluaran barang impor tanpa pemeriksaan fisik barang. Jadi kalau dinyatakan ini misalkan masuk jalur hijau, ya sudah nggak diperiksa gitu, seperti itu. Ini yang karena memang mungkin bukan barang-barang berbahaya dan lain-lainnya ya. Kemudian yang jalur merah yaitu dengan pemeriksaan fisik barang. Jadi perbedaan 2 jalur tersebut. Selanjutnya FLR menerima perintah dari ORL untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjutinya dengan menyusun rule set pada angka 70%. Ini di setupnya di jalur merah ini kan nanti masuk ke alat pemindai ya, pemindai gitu ya, atau mesin pemeriksa barang masuk, nah X-ray ya seperti itu. Nah ini udah di setting gitu ya di 70%. Kemudian data rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan. Jadi ada beda direktorat nih. Tadi ada penindakan dan penyidikan, ini kalau yang mengurusi masalah nanti lewat jalur gitu ya, seperti itu, peralatannya itu di Direktorat IKC, Informasi Kepabeanan dan Cukai. Untuk dimasukkan parameternya ke mesin targeting atau alat pemindai atau mesin pemeriksa barang. Seperti itu. Jadi tidak 100%, tadi hanya 70% saja. Dengan pengkondisian tersebut, barang-barang yang dibawa oleh PTBR diduga tidak melalui pemeriksaan fisik, sehingga barang-barang yang diduga palsu, KW, dan ilegal bisa masuk ke Indonesia tanpa pengecekan oleh petugas Bea dan Cukai. Bisa dibayangkan rekan-rekan bahwa dengan adanya permufakatan jahat di antara mereka, barang-barang yang masuk ke kita itu tidak melalui pengecekan, sehingga ini tentu akan merugikan perekonomian kita ya, karena UMKM dan lain-lain kan, yang seharusnya barang-barang itu tidak boleh masuk, ya misalkan barang-barang yang KW dan lain-lain, ternyata ini masuk, mengganggu pasar nasional seperti itu.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.